Aku bekerja sebagai petugas kebersihan di sebuah rumah sakit tua di pinggiran kota, tempat yang sudah ada sejak zaman kolonial. Sebagian besar bangunannya telah direnovasi, tetapi satu lantai dibiarkan tak tersentuh, lantai 3, tempat yang dulu digunakan sebagai ruang penyimpanan mayat. Tidak ada pasien di sana, tidak ada peralatan modern, hanya koridor kosong dengan ruangan-ruangan yang tidak pernah dibuka. Malam itu, aku bertugas sendirian. Saat sedang mengepel lantai di dekat tangga, aku mendengar sesuatu dari lantai 3. Suara langkah kaki, aku diam. Aku tahu tidak ada yang boleh ada di atas sana. Tapi suara itu berlanjut, pelan, ritmis, mendekat. Aku mengambil keberanian untuk naik ke lantai 3 dan memeriksa. Tidak ada siapa-siapa, hanya lorong panjang dan pintu-pintu tua berkarat. Aku hampir berbalik pergi ketika salah satu pintu terbuka dengan sendirinya. Aku menyorotkan senter ke dalam. Ruangan itu kosong, hanya sebuah ranjang besi tua dan lemari penyimpanan yang terbuka setengah. Lalu, aku melihatnya. Sebuah meja dengan nama-nama tertulis di atasnya, termasuk namaku. Aku tidak menunggu lebih lama. Aku berlari turun secepat mungkin dan mengajukan resign keesokan harinya. Sejak saat itu, aku sering bermimpi buruk. Dalam mimpiku, aku selalu berdiri di lantai 3. Dan mendengar seseorang berbisik di telingaku. Aku takkan pernah lupa malam itu. Malam ketika aku dan teman-temanku menemukan sesuatu yang seharusnya tetap tersembunyi. Kami tinggal di kota kecil yang membosankan. Dan satu-satunya hiburan kami adalah menjelajahi bangunan terbengkalai. Malam itu, aku, Dito, Sari dan Bayu memutuskan untuk masuk ke gereja tua di pinggir kota. Tempat itu sudah lama ditinggalkan sejak kebakaran besar di tahun 80-an. Dan orang-orang bilang, ada sesuatu yang menghuni reruntuhannya. Kami tak peduli, kami hanya ingin memacu adrenalin dari luar. Gereja itu tampak seperti monster yang terlupakan, dengan jendela-jendelanya yang gelap menganga, seperti mulut raksasa. Kami memanjat pagar berkarat, dan masuk melalui celah di dinding samping. Pig, berada di dalam, udara terasa lebih berat, seakan dipenuhi oleh sesuatu yang tak terlihat. Kami menyalakan senter, dan mulai menjelajah. Lantainya sudah lama lapuk, sebagian ambruk ke ruang bawah tanah yang gelap. Di sudut ruangan, kami menemukan tangga batu yang menurun ke bawah tanah. Dito tersenyum penuh tantangan. Ayo kita lihat ke bawah, katanya. Aku ragu, tapi Sari dan Bayu sudah lebih dulu turun. Aku menghela napas dan mengikuti mereka. Bawah tanah gereja itu lebih luas dari yang kukira. Bau tanah lembab bercampur sesuatu yang busuk memenuhi udara. Dindingnya dipenuhi coretan-coretan aneh. Simbol-simbol yang tak kupaham. Lalu, kami menemukan pintu kayu tua di ujung lorong. Bayu meraih gagangnya dan menarik pintu itu terbuka. Ruangan di dalamnya kosong. Hanya ada meja kecil dengan lilin-lilin yang sudah meleleh di atasnya. Tapi yang membuat darahku membeku adalah sesuatu yang tergantung di langit-langit. Sebuah kerangka manusia, terikat dengan kawat besi. Kepalanya miring seakan menatap kami. Rahangnya terbuka seolah sedang tertawa tanpa suara. Kami semua mundur, napas tercekat. Lalu, suara langkah kaki terdengar dari kegelapan di belakang kami. Cepat, berjalan menyeret, seolah sesuatu sedang mendekat perlahan. Sorry, menjerit. Aku menoleh dan melihatnya berdiri kaku. Wajahnya pucat pasi. Apa itu? Bisiknya ketakutan. Di balik bayangan lorong, sesuatu mulai muncul. Bukan manusia. Sosok itu tinggi, tubuhnya kurus dengan kulit kehitaman seperti terbakar. Matanya kosong, seperti lubang hitam yang dalam. Mulutnya perlahan terbuka lebih lebar, dan lebih lebar, hingga hampir membelah wajahnya. Tanpa pikir panjang, kami semua lari. Tangga menuju atas terasa lebih jauh dari sebelumnya, seakan gereja itu menahan kami di dalamnya. Aku bisa merasakan napas panas di tengkukku. Sesuatu mengejar kami. Kami berhasil keluar, berlari menembus malam tanpa menoleh ke belakang. Sejak malam itu, kami tak pernah berbicara tentang apa yang kami lihat. Tapi aku tahu satu hal. Apapun yang menghuni gereja tua itu, masih ada di sana. Dan mungkin, ia sedang menunggu seseorang yang cukup bodoh untuk kembali. Aku selalu menikmati berjalan di malam hari. Ada sesuatu tentang keheningan yang membuat segalanya terasa lebih sederhana. Aku seorang tukang las, sudah lebih dari 40 tahun aku bekerja di bidang ini. Aku tinggal sendirian di sebuah rumah tua. Di pedesaan, hanya aku dan anjingku, Bram. Rumah ini terlalu besar untuk satu orang. Tapi aku tak pernah punya hati untuk pindah. Bahkan setelah istriku,
Sari, meninggal dunia 5 tahun lalu. Malam itu, aku baru saja selesai bekerja di bengkel. Udara dingin menusuk, dan langit tanpa bulan membuat segalanya terasa lebih sunyi dari biasanya. Aku mengajak Bram berjalan mengelilingi halaman luas rumahku seperti biasa. Namun, saat aku kembali ke rumah, sesuatu membuatku berhenti. Di jendela, lantai 2, kamar yang dulu kami tempati bersama Sari, aku melihat seseorang berdiri di balik tirai yang tipis. Sebuah sosok, aku berdiri membeku. Tidak ada alasan bagi siapapun untuk berada di sana. Aku sendiri bahkan sudah bertahun-tahun tidak menginjakkan kaki ke kamar itu. Darahku mendidih. Jika ada penyusup, dia harus tahu bahwa aku tidak akan tinggal. Diam, dengan napas memburu, aku berlari masuk ke rumah dan menaiki tangga 22. Saat aku membuka pintu kamar, ruangan itu kosong. Tak ada siapapun, tapi sesuatu terasa salah. Lantai penuh debu, tapi ada jejak kaki di atasnya. Aku merasa dingin merayap ke punggungku. Kemudian, aku melihat sesuatu yang membuat dadaku semakin sesak. Lemari pakaian terbuka, dan semua pakaian Sari yang sudah kusimpan rapi di dalamnya kini berhamburan di lantai. Aku menelan ludah. Ini tidak mungkin. Tidak ada yang masuk ke sini. Malam berikutnya, aku terbangun oleh geraman Bram. Dia berdiri di samping tempat tidur. Bulu-bulunya berdiri. Tatapannya tertuju ke langit-langit. Aku menajamkan telinga dan mendengarnya bani langka. Kaki di lantai atas. Kamar itu. Aku mengambil senter dan pisau di meja. Samping tempat tidur lalu menaiki tangga dengan hati-hati. Saat aku membuka pintu kamar itu lagi, udara di dalamnya lebih dingin dari seharusnya. Aku menyorotkan senter ke sekeliling ruangan, memastikan semuanya masih sama seperti sebelumnya. Tapi kemudian, aku melihatnya. Di sudut kamar, menghadap dinding, berdiri seorang wanita. Rambutnya panjang, kusut, dan tubuhnya terlalu kurus. Aku terdiam. Jantungku seperti hendak meledak. Wanita itu tidak bergerak, tapi aku bisa mendengar suara napasnya cepat, pendek, seakan menahan sesuatu. "Siapa kau?" tanyaku dengan suara bergetar. Pelan-pelan, kepalanya mulai berputar ke arahku, tetapi tubuhnya tetap menghadap dinding. Lehernya bergerak dengan cara yang tidak wajar, seakan tulangnya sudah lama patah. Saat wajahnya sepenuhnya menghadapku, aku merasa mual. Wajah itu bukan wajah manusia lagi. Matanya kosong, mulutnya menganga, seolah ingin berteriak, tapi tak ada suara yang keluar. Aku langsung mundur dan menutup pintu dengan keras. Napasku memburu, jantungku berdebar tak terkendali. Aku menghabiskan sisa malam dengan pisau di genggaman. Duduk di kursi ruang tamu dengan Bram di kakiku. Aku tidak tidur, aku bahkan tidak berani berkedip terlalu lama. Malam-malam berikutnya semakin parah. Aku sering terbangun dan menemukan perabot rumahku berpindah sendiri. Pintu yang sebelumnya tertutup kini terbuka lebar. Televisi menyala sendiri, menampilkan layar penuh statis. Dan setiap malam, saat aku melirik ke jendela, aku melihatnya. Wanita itu berdiri di halaman rumahku, menatap ke dalam dengan kepala sedikit miring. Suatu malam, aku tak tahan lagi. Aku berlari keluar dengan senapan di tangan, menembak ke udara sambil berteriak agar dia pergi. Namun, saat aku mendekat, aku menyadari sesuatu yang lebih mengerikan, kakinya tidak menyentuh tanah. Aku membeku. Wanita itu tersenyum. Pybert bergerak, berbisik sesuatu yang tidak bisa aku dengar. Kemudian, dalam sekejap, dia menghilang. Aku tak pernah bisa tidur nyenyak sejak malam itu. Aku tahu dia masih ada. Aku bisa merasakannya. Dan aku tahu, suatu saat nanti, dia akan masuk ke rumah ini lagi. Tapi kali ini, dia tidak akan sekadar berdiri di sudut kamar, dia akan mendekat, dan aku tidak tahu apakah aku akan bisa lari darinya kali ini.